Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Di sini kami dari kelompok 4, Manajemen Sumber Daya Manusia lanjutan kelas D, akan membahas tentang manajemen sumber daya manusia global. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cindy Pramilenia Dewi, NPM 55. Perkenalkan, nama saya Nadia Gea Elvira, NPM 180 120 172. Halo, nama saya Reini Age Inditya, NPM 180 120 179. Halo, nama saya Muhammad Sultan Tanaka Premolasa, NPM 1801 2010 131. Nama saya Safira Dityana Fitri, NPM 180 120 101 44. Perkenalkan, nama saya Bagus Simansyah, NPM 233. Perkenalkan, nama saya Aditya Muhammad, NPM 18 01 2010 260. Perkenalkan, nama saya Hulatul Laili, NPM 1801 2010 254. Perkenalkan, nama saya Melinia Jingsasanti, NPM 258. Nah, pada bab ini memiliki beberapa tujuan, yaitu yang pertama, mendeskripsikan evolusi bisnis global dan manajemen sumber daya manusia global. Yang kedua, menjelaskan penyediaan staf global. Yang ketiga, mendeskripsikan pengembangan sumber daya manusia global. Yang keempat, menjelaskan kompensasi global. Yang kelima, mendeskripsikan keselamatan dan kesehatan global. Yang keenam, mendeskripsikan hubungan kekaryawanan dan ketenagakerjaan global. Yang ketujuh, menjelaskan faktor-faktor politik dan hukum yang mempengaruhi manajemen sumber daya manusia global. Yang ke-8, menjelaskan penyuapan peluang kerja dan tim virtual dalam lingkungan global. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke perbedaan budaya mempengaruhi manajemen sumber daya manusia global. Nah, budaya ini sendiri adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang yang diwariskan dari generasi ke generasi. Nah, sedangkan budaya negara adalah sekumpulan nilai, simbol, keyakinan, nilai bahasa, dan norma yang memandu perilaku manusia di sebuah negara tersebut. Perbedaan budaya di suatu negara merupakan faktor utama yang mempengaruhi bisnis global. Perbedaan budaya menjadi hambatan terbesar dalam menjalankan bisnis di pasar dunia. Nah, budaya kerja yang positif pasti akan bermanfaat bagi setiap anggota di tempat kerja tersebut. Beda negara, beda pula budaya dan kebiasaan kerja. Nah, perbedaan budaya dari setiap negara mengharuskan penyesuaian perbedaan dalam praktek manajemen antar cabang-cabang di suatu perusahaan. Evolusi bisnis global. Definisi dari evolusi bisnis adalah proses terjadinya aktivitas bisnis dari masa ke masa sesuai kondisi perkembangan teknologi, sosial, serta budaya. Para pengusaha telah menjalankan bisnis sesuai perkembangan zaman, mulai dengan pola tradisional hingga memasuki era internet saat ini. Pola tradisional yang masih manual berangsur berubah ke sistem otomasi menggunakan teknologi dalam proses bisnisnya. Tahapan evolusi bisnis dibagi menjadi 7. Yang pertama adalah era kolonial, abad ke-17 dan sebelumnya, usaha terkait dengan produksi, pertanian, serta perkebunan, di mana aspek ekonominya ditentukan oleh sukses atau tidaknya pertanian atau perkebunan tersebut dan faktor alam. Yang kedua adalah revolusi industri. Pada tahun 1760 sampai 1850, mengubah proses manufaktur yang memakai banyak pekerja manual dengan sistem pabrik untuk produksi massal atau mass production, menggunakan mesin-mesin. Yang ketiga adalah era kewirausahaan. Akhir tahun 1800-an, munculnya banyak entrepreneur baru sebagai reaksi atas ditolaknya sistem monopoli oleh pengusaha-pengusaha besar dan adanya undang-undang antitrust di antara undang-undang lain. Sherman Antitrust Act tahun 1890 dan Clayton Act tahun 1914 disahkan khususnya untuk membatasi praktek monopoli sebuah perusahaan. Undang-undang lain dikeluarkan untuk mengatur masalah perburuan dan periklanan, dan ada juga undang-undang lain mencoba mengatur cara-cara perusahaan menangani urusan keuangan mereka. Yang keempat adalah era produksi, yakni era produksi mulai tahun 1913 ketika Henry Ford memperkenalkan lini perakitan, yakni pada bidang perusahaan otomotif. Ahli organisasi bisnis mendefinisikan satu cara terbaik untuk pekerjaan tersebut, dikenal sebagai scientific management. Model manajemen ini membuka jalan baru untuk era bisnis. Yang kelima adalah era pemasaran,
Sejak 1950, filosofi bisnis berupa konsep pemasaran yang mengubah kesadaran, preferensi, serta selera konsumen, dan didasarkan keinginan atas pelanggan. Yang keenam adalah era global. Pada tahun 1980 menjadi saksi kelanjutan kemajuan teknologi komputer, sistem informasi, dan kemampuan alat komunikasi. Dekade tersebut juga menjadi satu munculnya perekonomian global yang nyata. Sistem produksi serta semakin efisien sistem distribusi dan pembiayaan internasional, banyak perusahaan bisnis telah dirugikan oleh perusahaan asing. Akan tetapi, banyak juga perusahaan lainnya telah mendapat keuntungan dari kegiatan mencari pasar-pasar di luar negeri. Yang ketujuh adalah era informasi atau saat ini, yakni tahun 1990-an, akibat tingginya penggunaan internet yang memudahkan perdagangan di semua sektor, yaitu sektor perekonomian maupun sektor jasa, serta menjadi sarana mudah dan cepat dalam proses business to business atau B2B. Teknologi informasi telah mengubah dunia dan aktivitas bisnis tanpa terhalang ruang, waktu, serta jarak. Aplikasi e-commerce, e-government, e-education, dan berbagai aplikasi lainnya merupakan bagian tak terpisahkan dari sistem bisnis di era informasi ini. Komunikasi bisnis berlangsung secara online melalui internet dengan biaya relatif murah dibanding pola konvensional seperti email atau surat elektronik, mailing list atau sarana diskusi, dan pembuatan situs homepage atau web untuk memperkenalkan perusahaan tersebut ke publik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang penyediaan staf global atau global staffing. Dengan menggunakan 3 jenis dasar staf global, ada 4 pendekatan utama dalam penyediaan staf global, yaitu yang pertama, penyediaan staf etnosentris. Dengan pendekatan ini, perusahaan mengutamakan ekspatriat untuk mengisi posisi tingkat atas di luar negeri. Strategi ini mengasumsikan bahwa perspektif dan isu-isu lokal dan ekspatriat akan lebih efektif dalam mewakili pandangan-pandangan kantor pusat. Yang kedua, penyediaan staf polisentris. Orang-orang berkebangsaan tuan rumah digunakan di seluruh bagian perusahaan di tingkat puncak maupun dasar. 3. Penyediaan staf regionsentris. Penyediaan ini hampir sama dengan polisentris, namun kelompok-kelompok regional yang terdiri dari anak-anak perusahaan yang mencerminkan strategi dan struktur organisasi sebagai sebuah unit. Yang keempat, penyediaan staf orgosentris merupakan pendekatan yang menggunakan strategi bisnis yang terintegritas secara global. Perusahaan berupaya untuk selalu memperkerjakan orang terbaik yang ada di perusahaan tanpa memandang asal-usulnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis staf global. Yang pertama ada warga negara dari negara asal atau home country nasional, disebut juga ekspatriat. Adalah seorang karyawan yang bekerja dalam sebuah operasi yang bukan merupakan warga yang berasal dari negara di mana operasi tersebut ditempatkan. Tetapi karyawan tersebut merupakan seorang warga negara yang berasal dari negara di mana kantor pusat organisasi bertempat. Contoh perusahaan milik Jepang yang memiliki operasi di Amerika Serikat mengalihkan manajer asal Jepang di seluruh Amerika Serikat guna memperluas pengetahuan akan kebiasaan bisnis Amerika Serikat di perusahaan Jepang. Yang kedua ada warga negara dari negara tuan rumah atau host country nasional. Adalah seorang karyawan yang bekerja untuk sebuah perusahaan dalam sebuah operasi yang merupakan seorang warga dari negara di mana operasi tersebut ditempatkan. Tetapi kantor pusat berada di negara yang lain. Contoh perusahaan milik Jepang yang memiliki operasi di Amerika Serikat juga merekrut seorang manajer di Amerika Serikat. Yang ketiga ada warga negara dari negara ketiga atau third country nasional. Adalah seorang warga dari suatu negara yang bekerja di negara yang kedua dan dipekerjakan oleh sebuah organisasi yang berkantor pusat di negara ketiga. Pengembangan sumber daya manusia global. Berikut ini akan dibahas mengenai aspek pengembangan sumber daya manusia global. Yang pertama ada pelatihan dan pengembangan ekspatriat.
pelatihan karyawan yang akan menjalani penugasan global seringkali tidak menyenangkan, namun tampaknya semakin meningkat. Yang kedua ada orientasi dan pelatihan pra-perpindahan. Biasanya, karyawan Esparia dan keluarganya ini penting untuk dilakukan sebelum penugasan global dimulai. Yang ketiga ada pengembangan berkelanjutan, yaitu bantuan dan pelatihan online. Perusahaan-perusahaan kini menawarkan bantuan dan pelatihan online dalam bidang seperti layanan karir, pelatihan lintas budaya, dan program bantuan karyawan. Yang keempat ada orientasi dan pelatihan repatriasi, yaitu orientasi dan pelatihan juga diperlukan menjelang repatriasi, yaitu merupakan proses pemulangan ekspatriat. Menurut survei terhadap perusahaan teratas Fortune 1000, hanya 35% yang mengaku bahwa perusahaan yang sukses mengelola proses repatriasi, sementara hampir seluruh responden menyatakan mereka memilih para karyawan terbaiknya untuk penugasan internasional. Lalu di sini disajikan tabel. Ada 3, yaitu sebelum berangkat, ada orientasi dan pelatihan, yaitu menyerupai bahasa, budaya, sejarah, kebiasaan lokal, dan kondisi hidup. Yang kedua, selama penugasan, ada pengembangan berkelanjutan, yaitu mencakupi perluasan keterampilan, perencanaan karir, pengembangan negara asal. Dan yang terakhir, ada untuk mendekati akhir tugas, yaitu pelatihan orientasi repatriasi, mencakupi gaya hidup Amerika Serikat, tempat kerja AS, dan karyawan AS. Di sini saya akan menjelaskan tentang kompensasi global. Perusahaan yang sukses dalam lingkungan globalnya akan menyelaraskan program-program dalam sumber daya manusia. Komponen yang paling utama di dalam kompensasi global itu sendiri adalah kompensasi total sumber daya manusia yang mendukung struktur, organisasi, dan operasi perusahaan secara global maupun regional. Di dalam kompensasi global sendiri terdapat 2 sistem. Yang pertama adalah kompensasi untuk staf kebangsaan tuan rumah, dan yang kedua adalah kompensasi ekspatriat. Yang pertama ada kompensasi untuk staf kebangsaan tuan rumah. Secara khusus, perancangan skema bayaran untuk kinerja seringkali perlu disesuaikan dengan preferensi lokal. Preferensi lokal yang dilakukan tergantung pada skema yang disukai, antara penghasilan yang terjamin atau resiko dan hasil yang lebih tinggi. Yang kedua ada kompensasi sistem ekspatriat. Penugasan internasional untuk para ekspatriat berbiaya 3 hingga 5 gaji tahunan seorang penerima tugas di negara tuan rumah, dan lebih besar lagi jika nilai tukar uang di negara tersebut memburuk. Di sini saya akan menjelaskan tentang hubungan kekaryawanan dan ketenagakerjaan global. Meskipun serikat pekerja tidak selalu bertentangan dengan pihak manajemen, tetapi serikat pekerja itu tetap sangat berpengaruh di seluruh dunia. Oleh karena itu, berbagai kebijakan dan praktek harus dipersiapkan untuk mengatasi perbedaan-perbedaan global. Di sini dijelaskan bahwa kekuatan dan karakteristik serikat-serikat pekerja antara satu negara dengan negara yang lain itu berbeda-beda, mulai dari tidak ada serikat pekerjanya sampai adanya serikat pekerja yang relatifnya sangat kuat. Di sini perusahaan-perusahaan harus memiliki serikat pekerja atau perwakilan di dewan direksinya. Sangat umum di negara-negara Eropa. Dijelaskan di sini hukum telah membuat pemberhentian karyawan menjadi sulit, sehingga perusahaan-perusahaan enggan melakukan perekrutan karyawan lagi. Oke, saya akan menjelaskan tentang faktor hukum dan politik manajemen sumber daya manusia dalam global. Yang pertama, hukum. Dengan adanya sumber daya manusia global, hukum tiap-tiap negara memiliki perbedaan dan keunikan tersendiri-sendiri. Sebagai contoh, perusahaan McDonald yang berasal dari Amerika Serikat menerapkan upah berdasarkan jam kerja. Namun apabila perusahaan tersebut berada di Indonesia, harus mengikuti peraturan hukum yang berlaku di Indonesia dan tidak bisa menerapkan pengupahan atas jam kerja.
Selanjutnya adalah politik. Kestabilan politik sangat berpengaruh dalam sumber daya manusia global, di mana negara yang maju cenderung kondisi politiknya stabil dibandingkan negara yang berkembang. Seperti contohnya di Indonesia, sebagai negara yang berkembang sering terjadi gejolak politik khususnya pada saat terjadinya pemilu. Selain itu terdapat dua faktor lain yang mempengaruhi manajemen sumber daya manusia secara global. Yang pertama adalah sistem ekonomi, di mana sistem ekonomi ini setiap negara memiliki sistem ekonominya sendiri-sendiri dan cara menjalankannya juga sendiri-sendiri. Dengan perbedaan sistem ekonomi maka dapat menimbulkan keharusan bagi perusahaan multinasional untuk melakukan suatu adaptasi. Sebagai contoh, apabila sebuah perusahaan masuk ke negara Prancis, meskipun negaranya kapitalis, hak pengusaha dalam memecat karyawan itu sangat dibatasi dan adanya pembatasan jam kerja untuk karyawan. Selanjutnya adalah budaya, di mana setiap negara atau tempat memiliki budayanya masing-masing. Selain itu, dengan budayanya tersebut memiliki ciri khasnya yang masing-masing juga. Sebagai contohnya, apabila perusahaan multinasional seperti McDonald yang berasal dari Amerika Serikat, pada saat perusahaan tersebut ekspansi ke India, mereka tidak menyediakan menu yang menggunakan daging sapi, karena mayoritas masyarakat India adalah beragama Hindu. Dilema etis merupakan suatu situasi yang dihadapi oleh seseorang yang dimana ia harus mengambil keputusan secara tepat. Yang pertama yaitu tentang penyuapan global. Sejak tahun 1977, perusahaan-perusahaan di Amerika Serikat dilarang menyuap para pejabat-pejabat luar negeri yang berdasarkan Foreign Corrupt Practice, yang dimana menjalankan bisnis secara global menghadapkan perusahaan-perusahaan di Amerika Serikat pada lingkungannya yang memungkinkan untuk penyuapan, tetapi yang bertentangan dengan hukum yang ada di Amerika Serikat. Yang kedua yaitu peluang kerja setara, yaitu penugasan global untuk kaum wanita dan anggota kelompok ras atau etnis minoritas bisa melibatkan isu-isu hukum seperti pelecehan seksual juga merupakan masalah global. Yang ketiga yaitu tim virtual. Peristiwa serangan WTC atau World Trade Center di New York City mempercepat penggunaan tim-tim virtual tersebut. Tim-tim tersebut beroperasi untuk melintasi batas-batas waktu dan geografis serta telah menjadi kebutuhan atas kehidupan kerja sehari-hari. Para tim tersebut yang berada di beberapa negara secara rutin bekerja sama secara efektif tanpa interaksi tatap muka secara langsung.